Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax Bapak Ibu. Nah, tanggal 13 kan sudah mulai tahun ajaran baru tuh Bapak Ibu. Nah, baru-baru ini Menteri Pendidikan kita Profesor Abdul Muti pada tanggal 17 Juni ya, itu menandatangani sebuah keputusan menteri Bapak Ibu. Keputusan Menteri nomor 198 tahun 2026 tentang MPLS itu dilaksanakan 5 hari ya. Jadi MPLS itu 5 hari. Dan dalam pelaksanaan MPLS selama 5 hari Bapak Ibu, ada 6 larangan yang sudah ditetapkan dari pihak kementerian Bapak Ibu. Larangan yang ini tidak boleh dilanggar ya di pelaksanaan MPLS. Dalam konteks ini pelaksanaannya yang tentu dikontrol dan diawasi oleh, bahkan dilaksanakan oleh guru-guru. Apa saja itu? Mari kita cek. Nah, larangan yang pertama Bapak Ibu, ini berdasarkan webinar yang disampaikan dalam webinar beberapa hari yang lalu. Yang pertama, dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya. Jadi tidak berlaku lagi perpeloncoan ya, ini sudah bertahun-tahun tidak diterapkan di sekolah, dilarang bahkan. Namun kalau ada wajib di stop sejak dini Bapak Ibu, karena ini menjadi larangan dan ada sanksinya. Sebentar kita cek apa sanksinya ya. Yang kedua, melakukan pungutan biaya, dilarang melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk biaya bentuk lainnya. Yang ketiga, dilarang memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Jadi memang programnya, jadwalnya harus dirancang, dan dari kementerian itu sebenarnya sudah ada juga rundown ya, rujukan yang ditetapkan dalam 5 hari itu, jadwal-jadwalnya apa saja, jadwal utama dan pilihan apa saja, materi utama, materi pilihan apa saja, itu sudah kami sampaikan di video sebelumnya, Bapak Ibu boleh cek. Yang ketiga, dilarang menggunakan atribut yang tidak edukatif atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Jadi barangkali Bapak Ibu bisa flashback, ingat dulu dia di zaman-zaman beberapa tahun yang lalu ketika MPLS atau kita kenalnya ospek itu masih pakai atribut-atribut yang ya tidak relevan ya memang dengan kegiatan edukatif, itu sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentu bisa menyebutkan contoh-contohnya sendiri ya. Kemudian yang kelima, larangan yang kelima, dilarang melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS ya. Kemudian yang keenam, dilarang melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria. Jadi boleh melibatkan murid tapi tentu ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dari pihak sekolah. Nah, yang tidak memenuhi ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Tidak semua murid itu boleh terlibat dalam MPLS. Nah, kalau salah satu dari larangan ini dilanggar ya, apa sih sanksinya? Ini Bapak Ibu terkait sanksinya. Ini juga slide-nya dari webinar MPLS kemarin ya, dari Kementerian Pendidikan. Yang pertama Bapak Ibu, panitia MPLS yang melanggar ketentuan larangan diberikan sanksi 1, teguran tertulis. Yang kedua, penundaan atau pengurangan hak. Yang ketiga, pembebasan tugas. Yang keempat, bahkan bisa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatan. Jadi ini memang serius ya, pelanggaran-pelanggaran tadi yang terutama 6 ya, 6 tadi kita lihat, termasuk perpeloncoan dan seterusnya. Ini panitia perlu hati-hati dalam melakukan ini, MPLS ini, jangan sampai larangan-larangan tadi itu dilanggar seperti itu. Sanksi diberikan oleh siapa? Ada 2 nih Bapak Ibu. Yang pertama, pejabat yang berwenang untuk panitia MPLS pada sekolah negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dari dinas misalnya atau pejabat lainnya. Kemudian bisa juga dari pimpinan yang berwenang untuk panitia MPLS pada sekolah swasta seperti itu. Nah, ini larangan dan sanksinya harap dipastikan Bapak Ibu ini dipahami dengan baik. Jangan sampai Bapak Ibu ada yang misinformasi atau tidak mendapatkan informasi sehingga salah satu dari larangan tadi ini diterapkan di sekolah. Nah, ini bisa jadi masalah Bapak Ibu seperti itu. Ini materi tadi yang sudah kami singgung, ada 2 materi. Satu adalah materi utama dan materi pilihan. Kalau materi pilihan nanti disesuaikan oleh sekolah dan ciri khas kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, materi utama ada 4 materi yang kita tetapkan. Satu adalah gerakan 7 kebiasaan untuk anak Indonesia hebat. Nanti secara detail implementasinya, bagaimana pelaksanaannya,
terus materi-materi apa yang dikembangkan dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat akan dikupas di dalam panduan tersendiri terkait dengan pelaksanaan MPLS. Yang kedua, materi yang kedua adalah pagi ceria, metodenya nanti seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, pagi ceria ini nanti juga akan disampaikan oleh Bu Prita. Yang ketiga adalah sopan dan santun bermedia sosial. Nah, ini juga nanti sekolah bisa mengemas bagaimana mensosialisasikan kepada anak didik kita pelaksanaan sopan dan santun dalam bermedia sosial. Yang keempat adalah budaya senyum, salam, sopan, dan santun. Nanti juga ini akan kita detailkan lagi di dalam panduan pelaksanaan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya kepala sekolah di satuan pendidikan, panitia setelah melakukan pelaksanaan MPLS, harap nanti ada petugas yang akan melakukan pemantauan evaluasi atau pelaporan terkait dengan pelaksanaan MPLS. Pemantauan MPLS bisa dilakukan oleh dinas atau kementerian, nanti juga ada teman-teman dari unit teknis kementerian atau direktorat yang akan melakukan pengawasan atau pemantauan terkait dengan pelaksanaan MPLS. Evaluasi MPLS, sekolah juga melakukan evaluasi pelaksanaan MPLS meliputi ketercapaian tujuan MPLS yang sudah direncanakan dari awal. Yang kedua adalah melakukan identifikasi terkait dengan keberhasilan MPLS yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing, serta tantangan pelaksanaan MPLS seperti apa, dan itu bisa menjadi laporan atau evaluasi terkait dengan pelaksanaan MPLS. Nah, evaluasi diharapkan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan MPLS. Dan pelaporan, Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan diharapkan menyampaikan laporan penyelenggaraan MPLS kepada kementerian atau dinas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Terdiri dari rincian pelaksanaan dan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan terkait dengan ketercapaian atau keberhasilan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan untuk disampaikan atau dilaporkan ke dinas masing-masing. Laporan juga disampaikan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan MPLS. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah larangan dan sanksi, tapi nanti lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa mendalami terkait dengan larangan dan sanksi ini untuk penyelenggara atau panitia MPLS di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Pak Dirjen juga bahwa dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk tindakan kekerasan lainnya di satuan pendidikan. Kedua, tidak boleh melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun. Yang ketiga, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Tidak menggunakan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang kelima, tidak boleh melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Dan yang terakhir yaitu melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria. Tadi ada beberapa persyaratan kalau melibatkan murid harus berkarakter dan lain sebagainya. Larangan dan sanksi terkait dengan pelaksanaan MPLS, panitia yang melanggar ketentuan diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Nanti ada penundaan, ada pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara dari jabatan. Nah, ini nanti mohon dicek lagi teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini adalah sanksi terhadap penyelenggara MPLS, baik itu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing.
Sanksi diberikan oleh pejabat, nanti ini adalah teman-teman di dinas maupun pimpinan-pimpinan yang berwenang untuk panitia MPLS pada sekolah swasta atau yayasan penyelenggara sekolah swasta yang melaksanakan MPLS. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 038.